Pernah nggak sih sahabat dengar istilah mu'alaf tipu-tipu? Ternyata ini programnya umat Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar sahabat? Semoga tetap sehat, lapang dan tenang. Allahumma amin. Akhir-akhir ini seolah ada dua kelompok penganut agama yang saling berseberangan, yaitu Islam dan Nasrani. Ada yang mengaitkan ini dengan keadaan yang tengah terjadi di Palestina. Namun, di dunia internasional, malah banyak orang yang seperti penasaran dengan Islam. Beberapa mereka mulai membeli dan membaca Al-Quran. Bahkan beberapa di antaranya berpindah keyakinan, yaitu masuk Islam. Dari salah satu channel YouTube yang saya ikuti, saya melihat seorang mantan pendeta yang tentu saja sudah mu'alaf menyatakan suatu informasi yang mengejutkan. Kalau di Nasrani itu ada istilah mu'alaf tipu-tipu. Apa itu mu'alaf tipu-tipu? Yuk kita simak videonya. 1947 namanya program Yohanes 1 gagal di Indonesia. Kenapa? Tidak berhasil memurtadkan orang Islam. Orang Islam ada yang murtad mungkin karena menikah atau tertipu dari suaminya. Gini ya, banyak orang-orang yang pura-pura murtad, pura-pura mu'alaf, mu'alaf tepu-tepu misalnya, MTT, mu'alaf tepu-tepu. Oh iya, banyak itu. Banyak. Kita pernah bikin survei dulu di Masjid Agung Sunda Kelapa di Menteng. 1 tahun aja ada 82 kasus. Itu MTT itu mu'alaf tepu-tepu. Jadi dia syahadat, kalau gitu kamu menikah anak ke saya, syahadat mau, khitan mau. Tapi habis ijab kabul dia tidak sholat, dia masih minum khamar. Oh, ini dia masih makan babi kecap, merubah predikat aja gitu. Iya, dan kira-kira 8 bulan atau beberapa saat setelah mungkin istrinya ini mengandung atau punya anak, dia langsung bilang gini, aku mau kembali ke agamaku yang lama yaitu Kristen. Kalau kamu tidak mau ikut, aku cerai kamu. Dan aku tidak memberi tunjangan apa-apa. Istrinya takut, karena pada saat menikah dia mungkin berhenti kerja, dia hanya menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak, dia nggak punya pegangan apa-apa, guncang, dia ikut. Nanti setelah dia ikut, mertuanya ikut, mulai dia colok satu-satu itu. Itu program, itu SOP. Lalu setelah itu program itu gagal, mulai masuk ada namanya pola bantuan pendidikan. Sekolah-sekolah gratis buat anak-anak, apalagi perempuan pakai jilbab, pintar. Jangan lepas jilbabnya, udah masuk aja, kita nggak paksa kamu jadi Kristen kok. Tapi tiap bulan dibantu, kan malu lama-lama orang. Lalu program keuangan, kesehatan, lalu makanan yang bagi-bagi itu. Lalu ada program Car Free Day. Lalu mulai mereka masuk ke rumah-rumah. Karena apa? Karena setiap program itu gagal di Indonesia, gagal total. Luar biasa ya cara mereka berdakwah, bahkan menempuh cara tidak baik menurut saya. Tapi walaupun begitu, tadi Ustadz bilang kalau program memurtadkan umat Islam itu masih gagal di Indonesia. Terus kenapa ini bisa terjadi? Alasannya bagaimana caranya tiba-tiba kok gagal? Terus apa karena akidah orang Islam kuat. Dan akidah Islam membuat muslimin wal muslimah menggunakan otaknya secara proporsional. Karena di luar Islam, maaf jangan tersinggung ya, jangan marah. Ini bukan menghina, menghujat atau menyerang, tidak. Hanya Islam yang mengajarkan umatnya untuk menggunakan otaknya. Saya nggak tahu kalau di tempat lain mungkin pada saat Allah bagi-bagi otak dia nggak datang. Kan kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu kan, apa dia datang apa enggak. Tapi hanya orang Muslim yang diajarkan, bahkan pola hidup saja diajarkan. Artinya apa? Balance antara otak kiri dan otak kanan. Manusia kan punya dua, ya kan? Kalau art itu yang sebelah kanan, ya kan? Kalau yang matematika sebelah kiri, eksakta dan art gitu kan? Dan itu dipakai secara seimbang hanya jika orang ini beragama Islam. Hanya Islam yang mengajarkan umatnya untuk menggunakan otaknya. Kalimat ini menarik ya. Memang dalam Islam mendahulukan yang kanan lebih utama dari yang kiri. Bukhari disebutkan dari Aisyah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan dalam setiap perbuatannya, seperti dalam bersuci, menaiki kendaraan, dan memakai sandal. Dan di hadis yang lain dari riwayat Abu Daud, salah satu istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Hafsah berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tangan kanannya untuk makan dan minum serta berpakaian, dan beliau menjadikan tangan kirinya untuk selain itu.
menunjukkan disunahkannya memulai dengan sebelah kanan sesuai kandungan dalam hadis. Dan apa yang disebutkan dalam hadis di sini sifatnya hanya contoh saja, bukan berlaku pada apa yang disebutkan. Kaedah dalam perkara ini bahwa setiap yang berhubungan dengan hal-hal yang mulia dan keindahan dimulai dengan kanan, dan perkara yang tidak demikian dimulai dengan sebelah kiri. Dan di antara contoh yang dimulai dengan sebelah kiri atau menggunakan tangan kiri itu termasuk ke toilet, keluar dari masjid, melepas pakaian, bersuci dari hadas, baik itu buang air kecil atau buang air besar, membersihkan rongga hidung, itu disunahkan dengan menggunakan tangan kiri. Nah, pertanyaannya, berapa kebiasaan Rasulullah SAW yang kita lakukan? Sesimpel minum misalnya. Ada nggak sih kita mengikut cara minumnya Rasulullah? Yuk kita simak yang dicontohkan Buya Yahya berikut ini. Bismillah. Jadi begini dalam minum adalah dengan tangan kah? Pastikan dong. Nafasnya dibuang di luar. Kalau nafasnya di dalam, kadang-kadang bukan nafasnya roh kembali, saat lain-lainnya masuk. Habis itu dikasih sama temannya. Innalillah. Nah, minum pastikan dengan tangan kah? Apakah yang minum dengan tangan kanan sudah beres? Belum, Bu. Dan ini kita ilmu ringan dari Bu ya. Siapa yang kenal pelangon? Ada siapakah di sana? Monyet. Anda pernah lihat monyet makan dengan tangan kanan? Pernah. Saya lihat dia makan tangan kah? Anda juga makan dengan tangan kah? Apa bedanya Anda dengan monyet? Sama. Pakai tangan kah? Loh, monyet bisa pakai tangan kanan. Orang kafir bisa makan pakai tangan kanan? Bisa. Yang bedakan apa? Kesadaran Anda bahwasanya Anda ngikuti Rasul. Itu yang penting, bukan sunnah-sunnahan. Kayaknya hadir maulid gede-gedean, maulid Nabi. Wah, maulid Nabi terbesar, maulid Nabi apa kita ikuti Nabi yang bener gitu aja. Yang ringan-ringan deh. Jadi ikut Nabi yang ringan-ringan dulu deh. Gitu pesan Buya Yahya ya. Demikianlah dari kami, semoga video ini bermanfaat. Mari kita ikuti kebiasaan Nabi kebanggaan kita, Rasulullah SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau, Allahumma amin. Terima kasih buat Anda yang nonton. Tak lupa kami doakan murah rezeki dan keinginannya terkabul. Buat Anda yang subscribe, like, dan atau meninggalkan komentar positif untuk kami, Allahumma amin. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.